Ya oke anak-anak, sekarang kita masuk ke usaha sama energi ya. Nah, untuk yang pertama nih menentukan hubungan usaha dengan perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari atau menentukan besaran-besaran yang terkait. Nah, yang pertama kita masuk ke yang usaha dulu. Nah, buat yang usaha ini, jadi nanti rumusnya itu adalah usaha sama dengan atau W itu work ya, kerja atau usaha sama dengan gaya dikali perpindahan. Nah, kalau misalkan nanti dia ada membentuk sudut si perpindahannya atau bergeraknya, berarti nanti W sama dengan F kali S sin theta. Nah, cuman untuk yang sin theta ini ada kalanya pakai cos, nanti bakal kasih tau ya. Nah, tapi sebelum ke situ, nanti tuh misalkan nih ibu ngedorong tembok sampai ibunya ngos-ngosan, nyampe keringetan, nyampe capek, nyampe energi hilang. Nah, karena tidak ada perpindahan, jadi W-nya tetap aja sama dengan 0. Karena kan W kan tadi kan rumusnya F kali S, jadi W sama dengan F, misalkan gayanya gede nih, nyampe 1000 Newton. Nah, tapi S-nya 0, ya udah sama aja, nanti W-nya sama dengan 0. Jadi usahanya itu dianggapnya 0, kalau tidak ada perpindahan. Nah, sekarang kalau buat yang tadi, yang apa sih yang B, aku pakainya sin atau cos di mana sih? Nah, kalau misalkan nih si benda kayak gini ya, benda itu bergeraknya itu di bidang miring. Nah, berarti dia pas dia pindahnya itu berarti pakainya sin. Oke, jadi W sama dengan F kali S sin theta. Pas dia kesininya nih, nah berarti nanti pakainya sin. Nah, tapi kalau misalkan dia bergeraknya itu lurus. Nah, kalau pas dia bergeraknya lurus pakainya cos. Oke. Jadi kalau misalkan dia miring kayak gini, miring nih di bidang miring, nah pakainya sin. Tapi kalau misalkan bendanya dia walaupun ditarik ke sini, tarik ke sini, tapi jalannya dia tetap lurus sejajar sama sumbu X. Nah, dia tetap lurus berarti pakainya cos. Jadi W sama dengan F kali S cos theta. Oke, ini tuh cos theta. Sama kalian ditambahin ya di modul ya. Tunggu, rapiin dulu. Ya, ditambahin di modul catatan yang ini. Oke. Nah, terus nanti ada lagi yang namanya energi. Nah, energi itu ada energi kinetik, mekanik, sama potensial. Nah, untuk yang energi kinetik itu rumusnya setengah mv kuadrat, setengah dikali massa dikali kecepatan pangkat 2. Nah, terus untuk energi potensial itu rumusnya EP sama dengan M kali G kali H atau massa kali gravitasi kali ketinggian. Ya, ingat kalau potensial berarti ketinggian, kalau buat kinetik berarti kecepatan. Nah, terus nanti ada lagi energi mekanik. Kalau energi mekanik itu berarti energi kinetik ditambah sama energi potensial gitu untuk energi mekanik. Nah, nanti ada hukum kekekalan energi mekanik. Nah, kalau hukum kekekalan, yang namanya kekekalan ya udah berarti kalau dia hukum kekekalan energi mekanik berarti energi mekanik 1 ditambah energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Karena energi mekanik itu adalah EP tambah EK, berarti EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Tinggal masukin rumus-rumusnya. MGH1 ditambah setengah MV1 kuadrat sama dengan MGH2 ditambah setengah MV2 kuadrat. Oke? Nah, itu untuk hukum kekekalan energi mekanik. Nah, nanti jangan lupa di potensial nanti itu ada lagi juga yang namanya energi potensial pegas. Nah, kalau misalkan pegas nih kita tarik, kita misalkan ini ada bendanya kita gantungin di pegas, nanti kan dia ke bawah kan. Nah, itu ada energi potensialnya. Nah, untuk rumusnya energi potensialnya itu buat si pegas itu F sama dengan K dikali delta X. Oke? Kita rapin dulu. K kali delta X. Oke. Nah, delta X-nya itu apa? Ini adalah apa sih namanya? Perubahan panjang. Perubahan panjangnya atau panjang terakhir dikurangi panjang awal. K-nya itu konstanta ya. Konstantanya nanti biasanya udah diketahuin. Nah, terus atau bisa juga nanti energi potensial kan F itu sama dengan K kali delta X. Nah, energi potensial itu adalah setengah kali F kali delta X. Karena F itu adalah K kali delta X, kita pindahin ke sini. Jadi setengah K kali delta X pangkat 2. Nah, ini buat rumus energi potensial pada pegas. Oke, ditambahin ya sama kalian di catatannya. Yang ini. Nanti Bu fotoin deh. Nah, terus nanti ada lagi hubungan antara usaha sama energi. Nah, ternyata usaha itu adalah perubahan energi. Kalau misalkan di soal diketahuinya kecepatan, berarti pakainya perubahan energi kinetik. Nah, berarti kalau kayak gitu, energi kinetik 2 dikurangi energi kinetik 1, kayak gitu ya.
Terus kalau misalkan di soal diketahuinya dia ketinggian, berarti pakainya delta energi potensial, alias energi potensial 2 dikurangin energi potensial 1. Oke. Nah, itu untuk hubungan usaha sama energi. Nah, terus nanti ada juga nih pada saat ketinggian kayak gini nih. Nah, di sini nanti ada energi potensialnya sama ada energi kinetiknya. Kalau misalkan ini kan ada titik A, titik B, sama titik C. Pada saat di titik A, dia energi kinetiknya dianggapnya 0. Kenapa? Karena kecepatannya dianggapnya dia belum ada kecepatan di yang awal nih. Dia baru mau dijatuhin gitu dari atas. Nah, tapi dia ada ketinggian kan, yang pasti ada ketinggian. Nah, berarti dia EK-nya itu adalah 0, energi potensialnya itu adalah M kali G kali H, ketinggian yang si A ini. Oke. Nah, kalau di titik B, karena dia udah jatuh, maksudnya tuh udah dalam perjalanan, berarti energi kinetiknya punya, energi potensialnya juga ada. Energi potensialnya berarti massa dikali gravitasi kali ketinggian ini. Nah, kalau buat energi kinetiknya berarti setengah kali kali massa kali kecepatan B pangkat 2. Oke. Atau bisa juga nanti pakai rumus, jadi karena misalkan kecepatannya nggak diketahuin, kalau kecepatan nggak diketahuin berarti pakai rumus HA kurangi HB aja ya. Jadi pakai yang ininya nih, ketinggian yang si ini dari A ke B ya. Jadi bisa pakai rumus potensial juga, jadi sama gitu rumus ini sama ini terus kalau misalkan di soal nggak diketahui kecepatan. Nah, kalau untuk energi potensial B nya tinggal M kali G kali HB. Nah, terus nanti ada lagi di titik C. Kalau di titik C di sini kan nggak ada ketinggian kan. Nah, karena nggak ada ketinggian, berarti energi potensialnya kita anggap 0. Kalau kecepatannya ada, kan pada saat jatuh nih benda nih, pasti kan dia neken ke tanah kan. Nah, berarti itu masih ada kecepatan. Berarti kecepatannya itu adalah setengah M kali V C kuadrat. Oke, jadi nanti dia punya energi kinetik. Nah, itu untuk hubungan usaha sama energi. Nanti ada lagi nih daya. Di usaha energi ini, di energi itu ada yang namanya daya. Nah, daya atau P lambangnya itu satuannya watt. Itu P sama dengan energi dibagi waktu. Nah, energi itu kan rumusnya tadi F kali S. Ya udah kita masukin F kali S per waktu. Nah, rumus ini kan S per T ya. S per T itu rumus dari kecepatan. Jadi bisa juga nanti energi itu sama dengan F kali V. Oke, ini bukan V kuadrat ya, tapi V aja. Jadi F kali V. Ya, itu rumusnya. Oke, ini untuk usaha dan juga energi.